Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita, karena pertolongan kita semua datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini yang akan menghantar kita, menguatkan kita secara spiritual untuk memasuki dan berjalan sepanjang hari ini. Saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kita sebelum kita akan melakukan pembacaan Alkitab di hari ini. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Banyak persoalan membebani hidupmu, kau telusuri jalanmu tanpa kedamaian. Bayangan masa lalu menghantui dirimu, datanglah pada Yesus, Dialah jawaban. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Banyak persoalan membebani hidupmu, kau telusuri jalanmu tanpa kedamaian. Bayangan masa lalu menghantui dirimu, datanglah pada Yesus, Dialah jawaban. Datanglah pada Yesus, Dialah jawaban. Mari saudara, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal, dan pikiran. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini, Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mendasari perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan, sepanjang hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari ini kita akan melakukan pembacaan Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk menghitung hari-hari hidup kita sedemikian, sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Kita memperoleh pengertian atas situasi yang terjadi hari ini. Kita memperoleh pengertian untuk melihat hari ini. Kita memperoleh pengertian untuk melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Apapun yang terjadi, bagaimana Allah, apakah Allah sedang melawat bangsa ini, bagaimana situasi, bagaimana kondisi gereja pada era ini. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa contoh di Alkitab bagaimana orang-orang yang memahami hari-hari Tuhan, yang memahami dan belajar untuk menghitung hari-hari Tuhan, mempersiapkan hari-hari mereka, sehingga mereka memperoleh hati yang bijaksana. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam pasukan Daud ada satu suku yang dimana mereka punya hati, punya pemahaman, punya understanding untuk memahami musim-musim.
Dikatakan bahwa suku Isakar mereka mempunyai pengertian tentang hari-hari yang baik. Mereka mempunyai pengertian tentang musim, tentang segala sesuatu yang sedang terjadi. Allah memberikan mereka pengertian untuk memahami situasi dan kondisi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita belajar yang pertama dari contoh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35, di situ disebutkan bahwa in the early morning, pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangun pagi dan pergi dan bersekutu dengan Bapa di surga. Ini menggambarkan, memberikan sebuah tupos, sebuah contoh, sebuah keteladanan bagi kita bahwa Tuhan Yesus begitu bergantung kepada Bapa di surga yang mengutus dia. Karena itu kita belajar daripada keteladanan Tuhan Yesus, make a deeply relationship with his own Father, membuat relasi dengan Bapa, memiliki kebergantungan kepada Bapa. Yang kedua, kita belajar daripada Maria. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 disebutkan bahwa but Mary sitting on the feet of Christ, dan terus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan Yesus berkata bahwa Maria telah mendapatkan the best portion, dan bagian yang tidak dapat diambil daripadanya. Yang ketiga, dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang keempat, para rasul mempersiapkan diri untuk kebenaran firman Allah dan doa. Nah, ketiga contoh dan teladan ini membuat kita untuk memahami bahwa hari-hari yang ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kita hidup. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-28 memberikan sebuah contoh bagi kita, perumpamaan, the last parable of Jesus Christ so for us. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Bagaimana mereka hidup? Apakah hidup mereka bijaksana? Ya, yang bijaksana, hidupnya mereka bijaksana, tetapi yang bodoh hidup mereka adalah hidup yang bodoh, yang tinggal dalam kebodohan. Mereka tidak dapat bijaksana karena mereka tidak tahu belajar untuk menghitung hari-hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kita lihat hari-hari ini, yang pertama kita dapat melihat bahwa pembangunan itu bertumbuh dan berkembang pesat. Teknologi sangat maju. Seiring dengan teknologi itulah perubahan pola hidup manusia, karakter manusia itu mengalami perubahan. Dan sampai kita bisa melihat bahwa dengan begitu majunya teknologi dan pola pikir manusia, sampai manusia pun sendiri menentang Allah. Jauh-jauh hari sebelumnya kita dapat melihat para ahli yang berkata, ada satu orang ahli yang berkata, saya berpikir maka saya ada. Ya, Tuhan memberikan kita pikiran, tetapi dengan saya berpikir saya ada itu maka mengabaikan Allah sebagai pencipta. Kemudian kita lihat para filsuf mengembangkan filosofi mereka, mengembangkan teori mereka, dan bahkan ada yang sampai menentang Allah. Salah satu yang terakhir adalah Stephen Hawking yang menciptakan, kita dapat melihat big hole teori, Big Bang. Kemudian ada bahasan lagi tentang the God's particle dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita melihat teknologi menggiring dan membawa manusia sampai menjauh daripada Allah. Yang kemudian adalah yang kedua, dari sisi rohani kita dapat melihat bahwa hari-hari ini ada banyak muncul ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Dan di dalam kekristenan itu sendiri kita dapat melihat begitu masuknya ajaran-ajaran palsu dan ajaran-ajaran yang bertolak belakang dan bertentang dengan Alkitab, bahkan yang sudah ditentang oleh para rasul, kemudian bapak-bapak gereja. Kita dapat melihat mereka masuk dan secara halus melakukan penetrasi di dalam gereja. Dan secara rohani, hal yang paling ditentang adalah keilahian Yesus Kristus sendiri. Bagaimana pengajaran tentang kristologi itu ditentang oleh orang. Bagaimana kita lihat di dalam sejarah sampai hari ini, kehadiran Yesus Kristus itu ditentang oleh Herodes, kemudian oleh banyak para tokoh yang ingin menghancurkan Tuhan Yesus. Kita dapat melihat di situ. Tapi kristologi, keilahian Tuhan Yesus itu tidak pernah dapat dihancurkan. He still God, dia tetap Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Karena itu mari kita belajar di hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, ajar kami Tuhan. Ajar kami, meminta Roh Kudus menuntun, mengajar, mengedukasi kita untuk menghitung hari. Duduk, kemudian belajar, melihat, menganalisa, menghitung hari. Dan kemudian bertanya, Tuhan apa yang sedang terjadi? Seperti Habakuk yang naik ke gunung yang tinggi, kemudian dia berkata, dari tempat pengintaianku,
Aku ingin duduk diam dan mendengarkan Tuhan berbicara bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, di dalam Yohanes pasal yang pertama, surat Yohanes pasal yang kedua kita dapat menemukan di situ. Ayat yang ke-15 dapat membacanya. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Di dalam ayat yang lain, firman Tuhan berkata 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa siapa melawan aku, dia tidak bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita ada di pihak dunia, maka kita menjadi kontra daripada Allah. Itulah sebabnya ada sebuah istilah yang bagus bagi kita adalah pro Christo contra mundum. Kita harus ada pada sisi Kristus. Karena itu mari kita kuatkan pengajaran kita kuatkan ibadah kita, dan pengakuan kita, akidah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, pengakuan kita kepada keilahian Tuhan Yesus yang tidak dapat berubah itu. Percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keinginan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan daripada dunia. Itulah sebab saya bilang dunia berubah. Dengan begitu cepat, the fastest changing world, kita dapat melihat dunia berubah. Ada begitu banyak teknologi yang maju, ada begitu banyak pembangunan hal-hal spektakuler yang dibuat oleh manusia. Pada satu sisi juga, kita dapat melihat serangan-serangan terhadap keilahian Kristus, keraguan akan keilahian Kristus merasuki gereja, mencecoki gereja, sehingga orang tidak lagi percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang tidak mempercayai lagi bahwa Yesus adalah juru selamat, ada juru selamat yang lain. Karena itu, mari kita kembali kepada Allah. Dan dunia ini sedang lenyap dengan kinanya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang tahu hati Allah, yang tahu keinginan Allah. Hanya orang yang diam, yang make a deeply relationship with his own father. Hanya orang yang membangun keintiman dengan Allah, dengan Bapanya di surga, yang dapat memahami. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa orang yang bergaul karib dengan aku, rahasia dan perjanjiannya aku beritakan kepadamu. Jadi selamat beraktivitas di hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang belajar untuk to account our daily life. Untuk belajar untuk menghitung hari-hari hidup kita, supaya kita berlaku bijaksana dengan hidup ini. Dunia berubah dengan cepat. Semua teknologi kemudian dibuat untuk kenyamanan manusia itu sendiri. Di satu sisi manusia kemudian belajar untuk menyangkal Allah yang menciptakannya. Di salah satu sisi lagi kita dapat melihat bagaimana perkembangan teologi Kristen, perdebatan yang terjadi tentang sisi teologis, dan ada begitu banyak hamba Tuhan bahkan pendeta yang meragukan tentang keilahian Kristus itu sendiri. Dari sejak awal kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus dari kelahiran sampai kematiannya dia ditentang. Karena itu kita dapat melihat, mari kita menguatkan kepercayaan iman kita kepada Tuhan Yesus dengan rajin membaca Alkitab. Kemudian tinggal di dalam kehendak Allah sehingga kita dapat memindai dunia ini. Apa yang sedang terjadi? Tuhan berkata hanya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, rahasianya di perjanjian, diberitakan. Karena itu biarlah kita menjadi seperti orang-orang Isakar yang mengerti momen, yang mengerti the God season, musim dan waktu-waktu Allah dengan baik. Karena itu biarlah iman kita timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Dan percayalah bahwa there is no one can restore our situation better than God. Siapapun boleh ngomong, pendeta pun boleh ngomong, tapi dia bukan Tuhan. Karena itu tetaplah dengarkan perkataan Kristus yang memberikan hidup kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyanyikan satu pujian ini bagi kita. Yesuslah jawaban bagi dunia, dan satu pun yang dapat melebihi dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Banyak persoalan membebani hidupmu, kau telusuri jalanmu tanpa kedamaian. Bayangan masa lalu menghantui dirimu, datanglah pada Yesus,
dialah jawaban. Yesuslah jawaban bagi dunia. Tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Oh, Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur bagi siapapun, siapa saja yang menyaksikan renungan singkat ini. Tuhan memberikan roh dan kebijaksanaan bagi kami supaya kami dapat belajar untuk menghitung hari-hari hidup kami, sehingga kami dapat menjadi bijaksana dengan hari-hari hidup kami. Kami memiliki ketajaman roh spiritual proneo untuk memindai situasi yang terjadi dan untuk menangkap dan memahami frekuensi Allah, kegelisahan Allah Tuhan bagi dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur biar kami menjadi seperti orang-orang Isakar yang memiliki pengertian dan musim akan hari-hari yang baik, dan seperti 5 gadis bijaksana yang mengerti dan mempersiapkan diri dengan baik. Dengan demikian kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, supaya kami dapat menyongsong eskatologi kami, pengharapan eskatologi kami di dalam Kristus Yesus. Kalau suatu saat bunyi sangkakala itu terdengar, maka kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, sepanjang hari ini kekuatan, kasih karunia, limpah rahmat bagi semua kami untuk melakukan aktivitas di hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas di hari ini. Amin.